Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan nonformal. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah profesi kependidikan oleh dosen pengampu Ibu Merisa Munuarfa, SPD, MPD. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Atma Awalia dari kelas 23A. Pertama, pengertian pendidikan nonformal. Menurut KOMS, pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri atau melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Sementara menurut Juju Sujana, pendidikan nonformal adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas, di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur serta terarah dan diselenggarakan di luar sekolah, sehingga seseorang atau sebuah kelompok memperoleh informasi mengenai pengetahuan, latihan dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. Kedua, manfaat pendidikan nonformal. Sama halnya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal juga memiliki sejumlah manfaat. Satu, sebagai komplemen atau pelengkap dari pendidikan sekolah. Mengutip jurnal dari Universitas Siliwangi, pendidikan nonformal memiliki seperangkat kurikulum tetap yang dibutuhkan sesuai dengan situasi daerah dan masyarakat. Dua, sebagai sebuah suplemen atau tambahan dari: pertama, peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah. Kedua, alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidik untuk memperluas materi yang diajarkan. Ketiga, orang-orang yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Tiga, sebagai substitusi atau pengganti dari pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal ini menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa karena tidak memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan formal. Ketiga, contoh pendidikan nonformal. Contoh pendidikan nonformal. Ada berbagai pendidikan nonformal yang bisa kamu tempuh. Contohnya sebagai berikut. 1. Lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu kepada peserta didik. Contoh dari lembaga kursus dan pelatihan adalah lembaga kursus komputer, seni musik, bahasa asing, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 2. Kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan nonformal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup. Ada 2 kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar fungsional. Contohnya adalah keaksaraan fungsional, kelompok belajar usaha, kelompok pemuda produktif pedesaan, kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat, dan kelompok pemuda produktif mandiri. Kedua, kelompok belajar kesetaraan. Contohnya, kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, dan kejar paket C setara SMA. 3. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan hobi bakat anggota masyarakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 4. Majelis taklim. Majelis taklim merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama Islam. Contohnya yaitu kelompok pengajian, kajian kitab kuning, salafiyah, dan lain sebagainya. 5. Satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan sejenis adalah pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang cakupnya luas dan memerlukan sandaran hukum. Contohnya adalah prasekolah, yaitu kelompok bermain anak, daycare, padepokan pencaksilat, sanggar tari, sanggar kesenian,
balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ciri-ciri pendidikan nonformal. Ada 6 ciri-ciri dari pendidikan nonformal, yaitu: pertama, memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Kedua, program dan kegiatan pendidikan nonformal disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. Ketiga, materi pelajaran yang berkaitan bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Keempat, pendidikan nonformal tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. 5. Waktu dan tempat belajar dari pendidikan nonformal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Keenam, tujuan dari pendidikan nonformal adalah menaikkan status sosial atau menciptakan lapangan pekerjaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.